Ini hari Minggu ya. Aku mau ngapain ya enaknya ya? Oh iya, aku kan mau sekolah Minggu. Daripada aku sekolah Minggu sendirian, mending aku ajak Joyce aja deh. Sekolah Minggu, aku sekarang mau ke rumah Joyce aja deh. Joyce. Halo. Hai. Joyce, kita ibadah sekolah Minggu sama-sama yuk. Yuk, gimana kalau kita ajak Meme juga? Oh iya, boleh. Yuk kita ke rumah Meme yuk. Mei, kita ibadah sekolah Minggu sama-sama yuk. Ayo. Yuk kita siapkan hati kita ya. Nah adik-adik yang di rumah juga sama-sama mempersiapkan hati. Kita mau ibadah sekolah Minggu GKBJ bersama-sama. Yuk sama-sama kita naikkan pujian. Halo, hello, hola. Semangat ya adik-adik ya. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Hey, halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Hey, halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik yuk sama-sama kita masuk di dalam doa. Lalu setelah kami pimpin doanya, adik-adik berdoa di dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin hidup kami masuk ke dalam tahun 2022 bahkan sampai di minggu pertama ini. Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan kami juga rindu ya Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang boleh memperkenankan ibadah kami ini dan kami boleh mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sukacita enggak? Senang enggak kalau hari ini hari Minggu? Pasti senang ya adik-adik ya, apalagi kita senang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sukacita bertemu Yesus. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Sungguh memuji, ku menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak
Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita duduk yang manis, duduk yang tenang, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya, firman Tuhan ku dengar, ku mau tanam di dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh juga menjalaninya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 37 ayat 3-4. Lause bacain buat kita ya. Adik-adik dengarkan di rumah. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan. Katanya siapa? Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Wah, adik-adik bisa bayangin nggak ya? Yusuf itu punya berapa saudara? Yusuf punya 11 saudara. Ya, karena Yakub punya 12 anak. Ya, jadi Yusuf punya 12 saudara yang lain. Nah, tapi adik-adik, Yusuf paling disayang daripada 11 saudaranya yang lain. Wah, adik-adik bisa bayangin ya, kalau di rumah misalnya si Yusuf ya mau makan es krim, Yusuf, nah kamu makan es krim ya. Yang lain suruh ambil sendiri, tapi Yusuf disuapin, Yusuf ditaruh di mangkoknya, kemudian taruh di depan Yusuf biar Yusuf bisa langsung makan. Nah, adik-adik, itu yang buat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain itu dikatakan menjadi benci sama Yusuf. Kenapa mereka benci? Bukan karena Yusuf nakal, adik-adik. Mereka benci kenapa? Bukan karena Yusuf itu suka godain kakaknya. Bukan karena Yusuf itu suka isengin kakaknya. Tapi karena apa? Karena Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudaranya yang lain. Nah, adik-adik, itulah yang membuat hati saudara-saudaranya menjadi benci kepada Yusuf. Nah, setelah mereka benci kepada Yusuf, hasilnya apa? Mereka menjadi iri kepada Yusuf. Mereka berpikir,
kok papa lebih sayang ya sama si Yusuf ini daripada kami ini. Ya padahal kita lebih tua. Ya apalagi anak yang pertama. Ya, anak yang pertama bilang, saya anak yang pertama, saya lebih tua daripada Yusuf. Kenapa sih papa lebih sayang sama Yusuf daripada sama saya? Wah, mungkin ya anak pertama ngomong begitu. Mungkin kakaknya bilang, saya kan lebih banyak kerja buat papa. Saya lebih banyak bantu pekerjaan papa daripada Yusuf ini. Ya, Yusuf ini cuma tinggalnya di rumah, ya, nggak banyak bantu kakak-kakaknya yang lain. Tapi kami ini kerja keras buat papa, kerja keras supaya usaha papa bisa baik. Adik-adik, ya si Yusuf, kakak-kakaknya itu melihat Yusuf, kok si Yusuf itu lebih disayang daripada mereka. Nah, adik-adik, disitulah ya mereka mulai benci dan iri sama si Yusuf ini. Dan bukan cuma itu, adik-adik, bukan cuma disayang, bukan cuma diperlakukan dengan baik si Yusuf ini, tetapi sampai ditulis apa kita bilang tadi, Yusuf diberikan satu jubah yang maha indah. Nah, adik-adik bisa bayangin ya, kalau adik-adik misalnya di rumah punya saudara nih, lalu kemudian saudara adik-adik dibelikan baju yang bagus, ya, diberikan jaket yang bagus, ya mungkin diberikan juga celana yang bagus, ya diberikan baju tidur yang bagus, tapi adik-adik gak dikasih. Wah, gimana tuh adik-adik pikirnya ya? Kok kayaknya papa mama lebih sayang sama adik saya daripada sama saya? Kok papa mama lebih sayang sama koko atau cici saya daripada sama saya? Nah, adik-adik mungkin adik-adik bisa pikirnya gitu. Ya, itu yang dipikirin sama kakak-kakak Yusuf yang lain, saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka mulai pikir, kenapa papa, mama lebih suka sama Yusuf daripada sama kami ini. Nah, adik-adik, apa akibatnya kalau misalnya iri hati? Nah, adik-adik, kisah Yusuf ini akhirnya apa? Yusuf itu sama kakak-kakaknya dimasukin ke dalam sumur. Ya, karena kakak-kakaknya benci sama Yusuf, Yusuf dijeblosin ke dalam sumur yang dalam. Ya, lalu kemudian Yusuf itu dijual. Nah, adik-adik, karena mereka iri sama Yusuf, Yusuf itu sampai dijual, adik-adik. Ya, adiknya sendiri, ya, adik dari kakak-kakaknya, saudaranya sendiri, tinggal satu rumah, tapi dijual ke bangsa lain, ke orang lain supaya jadi budak. Karena mereka iri sekali kepada si Yusuf ini. Nah, adik-adik, itu akibat daripada kebencian, akibat daripada iri hati, yaitu bisa melakukan perbuatan yang melukai saudara. Ya, itu ya akibat daripada iri hati, bisa melukai daripada saudaranya. Dan yang kedua, adik-adik, kalau tadi kita lihat ya, setelah Yusuf itu dijual, ya kakak-kakaknya apa? Bohong kepada papanya. Ya, jadi adik-adik, kakak-kakaknya ini setelah mereka menjual Yusuf, mereka ambil binatang, kemudian mereka potong binatang itu, darahnya taruh di jubah Yusuf yang dikasih sama papanya. Lalu kemudian ya jubah itu diambil, terus dikasih ke papanya. Mereka bilang, papa, Yusuf dimakan binatang buas. Adik-adik, jadi kakak-kakaknya berbohong kepada papanya. Nah, ini jadi akibat kedua daripada iri hati, yaitu apa? Bisa melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Nah, jadi selain melukai saudara, bisa juga mungkin melakukan hal yang menipu orang lain karena mereka ada iri hati di dalamnya. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh memiliki iri hati. Ya, mungkin kalau di sekolah adik-adik ya kita melihat ada guru yang lebih sayang sama teman kita.
Ya kita mungkin berpikir, aduh kenapa sih dia lebih disayang, kenapa saya nggak diperhatikan sama guru. Kalau di rumah kita lihat, kenapa sih adik saya lebih disayang, kenapa sih koko saya lebih disayang, kenapa sih cici saya lebih disayang. Ya, kita mungkin berpikir begitu. Nah adik-adik, tapi sebenarnya adik-adik, papa mama kita di rumah itu bukan nggak sayang sama kita. Papa mama kita di rumah bukan berarti mereka bosan sama kita. Mereka lebih banyak main sama adik kita, lebih banyak main sama koko dan cici kita. Ya bukan begitu adik-adik. Tetapi orang tua kita, papa mama kita itu sayang sama kita, sayang sama adik-adik. Walaupun misalnya adik-adik merasa kok kayaknya lebih sayang ya sama koko saya, sama cici saya, atau sama adik saya. Tetapi adik-adik percaya nggak kalau papa mama adik-adik itu sebenarnya lebih sayang juga sama adik-adik, ya nggak lebih daripada kakak, koko, teman-teman, adik-adik, ya nggak lebih daripada cici, nggak lebih daripada adiknya. Jadi adik-adik sekalian, kita sekarang belajar bahwa kita tidak boleh memiliki iri hati, apalagi sama saudara sendiri, karena papa mama kita sayang sama semua anak-anaknya, juga adik-adik sekalian. Terus apa adik-adik? Kenapa kita nggak boleh iri? Karena kalau kita iri, kita bisa melukai saudara kita. Ya, itu nggak boleh adik-adik. Ya, kita juga bisa bohong sama orang tua kita. Kita mungkin juga bohong sama orang lain karena kita iri sama adik kita atau saudara kita yang lain. Nah, jadi adik-adik nggak boleh ya, kita nggak boleh memiliki iri hati. Nah, kalau gitu kita harus punya hati yang kayak gimana dong kalau nggak boleh iri? Nah, kalau saya bilang nggak boleh iri hati, berarti kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya, kita terima kasih sama Tuhan karena Tuhan udah kasih kita keluarga yang baik, udah kasih papa mama, udah kasih koko, cici, adik, saudara yang ada di rumah. Jadi kita nggak sendiri. Kita bisa punya teman, bisa ngobrol, bisa main, ya kita bisa berbagi hidup kita sama saudara-saudara kita yang lain. Nah adik-adik, jadi kita nggak boleh iri hati, tapi harus apa? Kita bersyukur sama Tuhan karena sudah kasih kita keluarga yang baik. Ya adik-adik, kita bisa ya jadi anak-anak Tuhan yang mau taat sama perintah Tuhan, yang mau terus bersyukur sama Tuhan, supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat di dalam keluarga kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah mengingatkan kami kalau kami harus menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, menjadi anak-anak yang dapat terus bersyukur kepada Engkau, menjadi anak-anak yang tidak iri kepada saudara-saudara kami, yang tidak iri kepada cici kami, tidak iri kepada koko, tidak iri kepada adik kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga boleh terus memberikan hati yang boleh bersyukur kepadamu, sehingga kehidupan kami boleh hidup yang penuh dengan ucapan syukur, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang jangan iri. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini supaya kita lebih ingat lagi dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh iri. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Anak Tuhan gak boleh iri. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab
sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh iri. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Anak Tuhan gak boleh iri. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan puji-pujian kami sungguh Tuhan dengar dan manis Tuhan dengar. Tuhan, kami juga rindu bahwa firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, tambah-tambahkan kesetiaan kepada kami supaya kami boleh terus ikut setiap minggu di sekolah minggu GKBJ. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.